Ya saudara, Anda masih bersama kami di spesial program Pemilu 2024 dan kita baru didadah-dadahin sama Pak Prabowo yang baru akan berangkat menuju ke TPS, dan di layar sebelah kiri televisi Anda bisa saksikan ini adalah proses pencoblosan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Jokowi yang sedang melakukan pencoblosan ya di TPS dekat kediamannya. Hanya ada Pak Jokowi dan Ibu Iriana di sana. Keluarganya semuanya udah beda KTP soalnya. Nah, tapi sekarang saya nggak sendiri karena di studio saya sudah bersama dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi. Ini peneliti, pengamat politik, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan juga Guru Besar UIN Jakarta. Apa kabar, Prof? Baik, Anu. Selamat pagi. Pagi. Ada pergantian pemain, tadi saya ditemenin sama Mbak Rustika, sekarang sama Prof. Sama-sama berasal dari indikator. Sama-sama indikator ya. Prof, ini kita saksikan di layar televisi kan, Pak Jokowi sedang melakukan, memasukkan surat suaranya ya ke boxnya masing-masing. Gimana kalau misalnya dipantau-pantau dari hasil survei terakhir, suasana kebatinan berdasarkan data nih, Prof? Seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari survei-survei 2 minggu sebelum pemilu, pasangan 02 relatif unggul signifikan, tetapi yang masih menjadi misteri adalah apakah keunggulannya itu 1 putaran atau 2 putaran. Karena secara statistik itu masih dalam range, bisa kalau ditarik ke bawah, margin of error 2,9% plus minus, itu bisa di bawah 50%, bisa juga di atas 50%. Wow, jadi masih nggak ketebak nih ya? Masih, jadi survei itu punya kelemahan sepanjang prediksinya berada dalam margin of error, kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang konklusif. Dan karenanya kita perlu lebih sabar menunggu putusan pemilih. Apakah 1 putaran atau 2 putaran itu ditentukan oleh pemilih pada hari ini. Jadi dalam pre-election survey ya, itu selalu ada banyak faktor yang bermain, termasuk yang paling menentukan adalah tingkat partisipasi masing-masing pendukung. Jadi kalau misalnya paslon 02 itu partisipasinya kurang dibanding pendukung 01 atau 03, kemungkinan bisa terjadi 2 putaran. Tetapi kalau masing-masing pendukung dari ketiga paslon sama-sama punya militansi untuk menggunakan hak pilihnya meskipun hujan misalnya, itu kemungkinan bisa 1 putaran. Jadi lagi-lagi 2 opsi ini masih terbuka dan kita ingin melihat minimal sampai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk melihat sejauh mana potensi 1 atau 2 putaran. Oke, itu yang menjadi pertanyaan semua orang, apakah ini akan 1 putaran atau 2 putaran. Namun Prof, nanti kita akan ngobrol kembali, kita akan dengarkan terlebih dahulu suasana terkini dari lokasi pencoblosan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Silakan. Bang, Citra, turun Citra. Bang Cit. Citra, Bang. Pak Chandra. Udah nggak pakai mic ya? Pala dong, pala. Mic, Dit. Pakai mic. Adit mic. Nah. Jauh banget nih. Jauh banget nih. Tonggi, deketin Tonggi mic-nya. Kita tidak bisa terlalu mendengar audio Presiden Jokowi di sana ya, Prof ya. Namun Prof, kalau tadi ini menjadi pertanyaan, ya sebentar. Kita masih akan mencoba untuk kembali ke lapangan dan mendengarkan ya. Ini tadi tim kami sempat mewawancarai Prabowo sebelum menuju ke TPS, kita dengarkan bersama-sama. Ya, baik. Prabowo sudah tiba di lokasi pencoblosannya di Bojongkoneng di Bogor, Jawa Barat, ditemani dengan rombongan.
mengenakan topi hitam karena sepertinya cuaca di sana masih hujan, Prof. Iya, betul. Dari pagi hujan belum berhenti, Prof, sampai sekarang? Betul. Jadi ini faktor cuaca bisa menjadi penentu juga. Penentu juga. Apakah 1 atau 2 putaran? Nah, itu dia ya. Kalau hujannya berhenti cepat, apakah 1 putaran, Prof? Bukan. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya hujan itu mengganggu militansi dan komitmen dari pasangan tertentu, terutama pendukung untuk menggunakan hak pilihnya, tentu punya efek. Tapi kalau misalnya hujan tidak mengganggu komitmen dari ketiga paslon dan pendukungnya untuk menggunakan hak pilihnya, ya tentu akan menjadi menarik nih. Menarik, ya. Lagi-lagi faktor hujan ini menentukan karena terkait dengan partisipasi atau turnout. Turnout ya. Jadi kalau misalnya hujan tidak mengganggu pendukung ketiga paslon, mereka tetap loyal dan datang ke TPS, tentu dalam jumlah yang besar partisipasi tadi akan menentukan hasil akhir. Oke, baik. Prof, kita akan dengarkan bersama dari TPS Presiden Joko Widodo, silakan. Ya, belum. Terima kasih Pak. Soal kelangkaan beras, Pak. Terima kasih Pak. Sudah ada nama. Kelangkaan beras. Terima kasih Pak. Menko Polhukam, Pak. Bansos dibilang katanya itu dibikin kelangkaan. Satu teman-teman terakhir Sebentar ya. nanti kita jawab kalau sudah ada. Ya, terima kasih Belum. Bapak. Terima kasih Pak. Kelangkaan beras. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir di Demak kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.